Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, salam sejahtera untuk Anda semua. Selama ini banyak di antara kita yang beranggapan bahwa setiap manusia akan mendapatkan syafaat tanpa memperhitungkan dosanya. Benarkah demikian? Dan apakah benar setiap manusia akan diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pada hari kiamat, kita akan berhadapan dengan beberapa perhitungan amal selama hidup di dunia. Tak seorang pun dari kita yang dapat terlepas dari tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tuntutan itu akan dapat diberikan apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat kepada orang tersebut. Tetapi ternyata ada beberapa di antara umat Islam yang tidak akan diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja mereka? Mari kita dengarkan bersama. Satu yaitu orang yang tidak menunaikan zakat. Hal ini dikarenakan zakat merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, sehingga tidak menunaikannya berarti telah melanggar perintahnya. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak menunaikan zakat, maka harta kekayaannya itu akan menjadi saksi atasnya di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua adalah orang yang berbohong. Orang yang seperti ini juga menjadi salah satu orang yang tidak akan mendapat syafaat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbicaralah dengan kejujuran, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Janganlah kalian berbohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para ulama dalam sejarah menekankan betapa pentingnya kejujuran dalam Islam, dan berbohong merupakan perbuatan yang sangat tercela. Kemudian yang selanjutnya yaitu orang yang sholatnya dengan riya. Orang yang melakukan sholat dengan riya atau sombong, yaitu berusaha memperlihatkan kebaikan dalam sholatnya kepada orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian sholat dengan riya, karena orang yang sholat dengan riya maka Allah tidak akan memperhatikannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang selanjutnya yaitu orang yang kikir. Orang yang memiliki sifat kikir atau pelit tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, tidak masuk surga orang yang kikir. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Menurut pendapat para ulama, sepakat bahwa sifat kikir dan pelit bertentangan dengan ajaran Islam yang lebih menekankan berbagi dan bersedekah. Sifat kikir juga melemahkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan dalam beragama. Poin selanjutnya yaitu orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti ini juga tidak akan mendapatkan syafaat di hari akhir. Hal ini Allah telah menfirmankan di antaranya dalam surah An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia akan mengampuni dosa selain dosa syirik bagi siapa saja yang dikehendaki. Demikian
juga dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah, maka ia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya selamanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang berikutnya yaitu orang yang tidak menghormati kedua orang tuanya, termasuk orang yang tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis, tidak akan masuk surga anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya yaitu pemimpin yang tidak adil terhadap rakyat yang dipimpinnya dan bersikap berlebihan dalam beragama. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan, yaitu pemimpin yang zalim dan orang yang bersikap berlebih-lebihan. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Berikutnya, orang yang meremehkan dosa kecil. Orang yang meremehkan dosa-dosa kecil dan tidak bertaubat tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Seperti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu meremehkan dosa kecil. Sesungguhnya dosa-dosa kecil itu juga ditumpuk akan menjadi besar, dan janganlah kamu lupa terhadap nikmat Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Yang terakhir adalah orang yang tidak memenuhi hak Allah. Orang-orang yang tidak memenuhi hak Allah dan hak sesama manusia juga tidak akan mendapatkan syafaat di hari akhir. Sebagaimana dalam hadis menyebutkan, barang siapa memelihara hubungan silaturahmi, niscaya Allah akan memperpanjang umurnya. Barang siapa melakukan kebaikan, niscaya Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Barang siapa memutuskan silaturahmi, niscaya Allah akan memutuskan dengannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikianlah beberapa orang yang tidak akan mendapat syafaat di hari kiamat. Namun kita harus tahu bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, sehingga selama kita masih hidup, maka masih ada kesempatan untuk bertawab dan berdoa. Demikianlah, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.